hasil arahan Menteri Keuangan dengan Mendagri tadi, bahwa capaian PAD seluruh Indonesia itu masih di angka 55%, belum ada yang capai 70%. Namun ada sesuatu tadi yang cukup menjadi isu nasional, adalah ada beberapa provinsi dan kabupaten yang memang uang kasnya itu besar. Ada yang angka di angka 3,57 triliun. Dan saya kira inilah yang dia lihat oleh pemerintah pusat, sehingga menganggap bahwa pemerintah daerah itu suka membungakan uang, tidak membelanjakan, karena ada silpa-silpa yang ada di bank selama ini. Nah itu. Lain sisi, kita daerah-daerah yang miskin ini, kita tidak pernah melakukan itu. Tapi kita terkena dampak dari kebijakan pemotongan TKD ke daerah. Dengan demikian ya, apa boleh buat? Bahkan tadi Menteri Keuangan mengatakan, bagaimana itu kalau dia tidak gunakan tahun berikutnya, di akhir tahun dia tidak gunakan, apa bisa ditarik? Nah, jadi ini hati-hati loh bagi daerah yang sering menyimpan uangnya di perbankan. Kalau kita ini di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, hampir tidak ada yang tersimpan uang kita di bank, kecuali Kasda. Ya, Kasda kita sekarang ini kurang lebih 60 miliar. Itu bulan berikut ya kosong lagi karena kita bayar gaji, bayar TPP. Nah itu. Jadi inilah situasi yang harus kita jawab betul bagi daerah-daerah yang selama ini tidak menggunakan dananya, ya tolong gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena terus terang dengan pemotongan yang terjadi di Sulawesi Barat kurang lebih hampir 1 triliun, 6 kabupaten tambah provinsi, saya sudah ukur itu kita akan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi kira-kira antara 0,5% sampai dengan 0,7%. Jadi yang tadinya mungkin bisa kita tumbuh 5%, ya kita hanya mungkin bisa tumbuh 4,2%. Walaupun saya sudah efisienkan pada saat perubahan APBD, tapi ternyata ada pos di pendapatan itu masih pos penerimaan non option, sedangkan aturannya sudah option. Nah itulah yang menyebabkan PAD kita tidak akan mungkin kita capai, karena biaya balik nama dan biaya pembelian kendaraan baru itu opsinya 60-40, dan itu tidak masuk di Kasda, langsung ke kabupaten. Nah, itulah yang menyebabkan kita akan defisit kurang lebih 100 miliar di PAD 2025. Dengan demikian saya buat surat edaran supaya kegiatan-kegiatan yang bersumber dana didanai oleh PAD supaya direm, karena pasti akan defisit. Nah, utamanya kegiatan-kegiatan seremonial, kegiatan-kegiatan pemeliharaan, kegiatan-kegiatan apa saja yang memungkinkan dia tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Dia saya minta, ya.